Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun, mengarahkan, dan menyegarkan hidup kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Markus 10 ayat 45. Dalam bahasa Batak Angkola, ake anak ni jolmaipe nada nagiot dioloi ia umbai naro, tapi nagiot mangoloido. Dohok mangalehen hosania gabe dalan laho paluahon bahat halak. Dalam bahasa Indonesia, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mengapakah orang menginginkan jabatan? Salah satunya dari sekian banyak adalah karena dengan memiliki jabatan orang akan menjadi semakin banyak dilayani. Akan banyak orang yang bisa membantunya di dalam segala pekerjaannya. Ada sebuah bonus tersendiri ketika ada seseorang dibukakan pintu ketika keluar dari mobil. Kemudian ada memegang tas ketika dia berjalan, segala kebutuhannya ada yang dipenuhi. Itulah menjadi bahagian daripada sebuah apresiasi dari jabatan. Namun sesungguhnya dalam kekristenan itu yang diingatkan adalah apapun pekerjaan kita, bagaimanapun jabatan kita, dan dimanapun posisi kita, kita harus hidup sebagai yang melayani. Melayani adalah menjadi yang terendah ataupun memahami apa yang dikehendaki oleh orang lain untuk kita lakukan. Sehingga melalui itu orang akan menjadi merasakan dampak daripada kehadiran kita yang menguatkan dia, menyegarkan dia, menuntun dia di dalam kehidupannya. Saudara terkasih, kalau dikatakan melayani adalah memberikan hati agar orang yang di hadapan kita, di sekitar kita, bisa tertolong melalui kehadiran kita. Melalui pelayanan itu, orang menjadi merasa puas oleh karena kehadiran orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika orang percaya itu adalah sebagai pelayan, sesungguhnya dia harus semakin sensitif kepada apa yang dibutuhkan orang di sekitarnya. Bukan sensitif kepada apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Setiap orang yang melayani sesungguhnya harus memperhatikan dan berempati kepada orang yang dilayaninya. Bukan menjadi membuat sesuatu harga diri agar orang mengerti, memahami apa yang diingininya, yang diingini oleh orang yang melayani tersebut. Oleh karena itu, ketika kita menjadi sebagai pelayan, jadilah pelayan yang melayani, bukan pelayan yang dilayani. Ketika kita seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani. Karena dengan demikian, orang akan menjadi turut di depan, melihat apa yang kita lakukan dan menjadi meneladani apa hal-hal yang kita lakukan tersebut. Kemudian saudara terkasih, ketika firman ini dinyatakan, ketika firman ini diungkapkan, mau mengatakan sumber pelayanan itu adalah Kristus Yesus, di mana Yesus Kristus datang merendahkan diri dari sorga turun kepada dunia, lahir di kandang domba, yaitu tempat yang paling hina. Kemudian dia memahami orang-orang yang kusta, yang penyakit ayan, kemudian orang-orang yang tersingkirkan, terabaikan, yang terstigma oleh karena keberdosaan mereka. Yesus datang ke sana memberikan kesembuhan, pendampingan kepada kehidupan yang demikian. Demikianlah hendaknya setiap pelayan dalam kehidupannya, dia datang untuk menjadi kesembuhan, kelegaan bagi orang-orang yang mengalami dan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya. Kita menjadi pendoa, kita menjadi pendukung, pendorong, dan penyemangat bagi orang-orang yang memiliki pergumulan-pergumulan dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk berefleksi daripada apa yang dilakukan Yesus, agar kita menjadi orang yang melayani, bukan yang dilayani. Agar kita menjadi orang yang memahami
bukan yang berusaha untuk dipahami. Dengan demikian, firman menjadi bahagian hidup kita. Kita menjadi orang yang melayani dalam ketulusan dan keikhlasan yang bercermin kepada Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kami. Biarlah setiap orang menjadi mengandalkan Tuhan dan melayani sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.